Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya, Ananda udah pada tahu belum kenapa Ananda sekalian saya kumpulkan di ruangan BK? Belum. Baiklah, sebelum saya kasih tahu, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Ananda, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita sebelum mulai kegiatan, Ibu akan mengasih Ananda sekalian games atau permainan kelompok yang kiranya bakalan memfokuskan atau merilekskan pikiran Ananda dan berfokus pada kegiatan kita pada siang hari ini ya Ananda. Baiklah, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu games tersebut Ananda. Selanjutnya Ananda sebelah kiri saya akan menyambungnya sampai ke Ananda sebelah kanan saya ya Ananda. Baiklah, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Contoh gamenya seperti ini Ananda. Saya Ibu Lia, saya guru BK, hobi saya masak, kamu siapa? Begitu seterusnya sampai Ananda di sebelah kanan saya ya Ananda. Baiklah, Ananda sekalian, kita mulai saja permainan kelompok kita. 1, 2, 3. Saya Ibu Lia, saya guru BK, hobi saya masak, kamu siapa? Nama saya Rati, kelas 11C, hobi saya baca, kamu siapa? Nama saya Nita, kelas 11C, hobi saya lukis, kamu siapa? Nama saya Salsa, kelas 11C, hobi saya nyanyi, kamu siapa? Nama saya Naila, kelas 11C, hobi saya gambar, kamu siapa? Nama saya Naila, kelas 11C, hobi saya nyanyi, kamu siapa? Nama saya Sari, kelas 11C, hobi saya nyanyi, kamu siapa? Nama saya Dea, kelas 12A, hobi saya baca, sudah selesai. Berarti Ananda semua kiranya sudah berfokus pada ruangan kita hari ini, pada ruangan BK ya Ananda. Baik Ananda, sebelumnya Ananda sudah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Baiklah Ananda, kenapa Ananda saya kumpulkan di ruangan BK pada siang hari ini? Dari hasil AUM yang saya sebarkan di kelas Ananda ini, sepertinya permasalahan yang Ananda alami sepertinya saling berkaitan, yaitu keterampilan dalam belajar Ananda. Jadi kiranya kita akan menyelesaikan permasalahan yang Ananda hadapi ini di dalam konseling kelompok pada siang hari ini ya Ananda. Baiklah Ananda, sebelumnya apakah Ananda ini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baiklah Ananda, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok ya Ananda. Kiranya Ananda berfokus kepada Ibu agar Ananda lebih mengetahui apa itu konseling kelompok ya Ananda. Baiklah Ananda, konseling kelompok itu adalah konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK ya Ananda dalam dinamika kelompok dengan tujuan menyelesaikan masalah pribadi atau masalah yang sedang Ananda hadapi, mau di sekolah maupun di luar sekolah ya Ananda. Baiklah Ananda, di dalam konseling kelompok ini terdapat 6 asas. Ya Ananda, ada 6 asas di dalam konseling kelompok.
Yang pertama, ada asas kerahasiaan, di mana kiranya Ananda bisa merahasiakan hasil konseling kelompok kita ini, Pak. Konseling kelompok kita pada siang hari ini, Ananda. Yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana Ananda lebih terbuka dalam konseling kelompok kita pada siang hari ini mengenai masalah-masalah yang Ananda hadapi di sekolah kita ini, Ananda. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan Ananda, di mana Ananda kiranya sukarela datang ke konseling kelompok kita pada siang hari ini tanpa ada paksaan dari siapapun yang Ananda. Yang keempat, ada asas kenormatifan, di mana kiranya dari asas ini kita belajar berkomunikasi yang benar atau bertatah krama dengan benar adanya. Yang kelima, ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini kita akan berbicara yang aktual ya Ananda. Yang keenam, ada asas kegiatan. Jadi Ananda, asas kegiatan ini asas yang keenam, yaitu asas yang terakhir ya Ananda. Asas kegiatan kiranya di mana Ananda lebih aktif lagi di konseling kelompok kita pada siang hari ini Ananda, ataupun lebih aktif di kegiatan kita pada siang hari ini Ananda. Baik Ananda, mungkin itu saja mengenai konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini terdapat dua fungsi Ananda, yaitu fungsi preventif, di mana yaitu pencegahan, dan kedua adalah kuratif, yaitu pengatasan. Jadi kita bisa memberikan pencegahan atau bagaimana cara kita mengatasi masalah pribadi yang kita hadapi di sekolah maupun di luar sekolah ini Ananda. Baik Ananda, mungkin kiranya sampai di situ saja saya memberitahu apa itu konseling kelompok. Saya harap Ananda sekalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok ya Ananda. Baik Ananda, langsung saja kita mulai permasalahan yang sedang Ananda hadapi di sekolah kita ini. Mungkin langsung ke Ananda Nidaul, permasalahan apa yang Anda hadapi di sekolah? Permasalahan apa yang sering terjadi atau sering Anda hadapi dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini? Yaitu tidak mengikuti organisasi apapun di lingkungan sekolah. Kalau boleh tahu apa faktor penyebab Ananda tidak berorganisasi di sekolah kita ini? Apakah organisasi di sekolah kita ini kurang menarik Ananda? Tidak, Bu. Karena susah bersosialisasi kepada siapapun. Oh, berarti Ananda ini termasuk kepribadian yang introvert ya Ananda ya? Oke, saya simpan dulu permasalahannya Ananda. Selanjutnya, mungkin ke Ananda Salsabila, apa permasalahan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini buat Ananda? Permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu, saya kurangnya berdiskusi dan kurangnya bertanya jawab di kelas. Kalau boleh tahu Ananda, apa faktor penyebab Anda kurang berdiskusi atau bertanya jawab di kelas Ananda? Saya kurangnya pengetahuan, Bu. Saya merasa malu jika saya memberi pendapat kepada teman-teman saya, Bu. Saya takut pendapat saya itu tidak benar atau tidak tepat. Jadi saya malu, Bu. Jadi bagaimana solusinya, Bu? Begitu ya Ananda Salsabila, permasalahan Ananda saya simpan dulu ya Ananda. Mungkin selanjutnya ke Ananda Najwa Aulia ya Ananda. Apa permasalahan yang Anda alami dalam proses mengajar maupun belajar yang ada di sekolah kita ini Ananda? Permasalahan saya pada saat ini tidak seperti saudari Nidaul yang tidak mengikuti organisasi. Malah saya terlalu ikut aktif dalam berorganisasi sehingga pelajaran penting yang ada di dalam kelas itu terlewatkan dari kegiatan organisasi yang saya miliki. Kalau Ibu boleh tahu faktor penyebab apa yang membuat Ananda lebih berfokus kepada
organisasi ketimbang pelajaran Ananda? Menurut saya pribadi, dalam berorganisasi itu sangat menyenangkan karena bertemu orang-orang yang kepribadiannya bermacam-macam, tidak seperti yang ada di dalam kelas, yang hanya itu saja. Terus gurunya pun selalu menjelaskan itu saja. Terima kasih Ananda dan Najwa. Mungkin Ananda dan Najwa ini terlalu ambis dalam kebalikannya ya, terlalu ambis dalam berorganisasi ketimbang ambis dalam belajar ya Ananda. Permasalahan Ananda dan Najwa ibu simpan dulu. Selanjutnya ke Ananda Farah, mungkin permasalahan apa yang sering terjadi di sekolah ini dalam proses belajar maupun mengajar yang Ananda Farah sering alami? Jadi Bu, masalah saya adalah saya kesulitan untuk mengajar sekolah. Kalau boleh tahu Ananda Farah, apa faktor penyebab Ananda tidak membuat catatan kelas? Karena pekerjaan rumah saya Bu, dikarenakan rumah saya mengeluarkan pekerjaan rumah saya kepada saya Bu, hingga saya sulit untuk mengerjakan catatan sekolah Bu. Berarti Ananda Farah ini terlampau banyak pekerjaan yang memberatkan Ananda di rumah ya, sehingga tidak membuat catatan di kelas ya Ananda ya. Baik Ananda Farah, permasalahan Ananda, ibu simpan dulu ya Ananda. Mungkin ke Ananda, siapa tadi namanya? Sani ya? Ya Ananda Sani, permasalahan apa yang sering Ananda hadapi di dalam kelas ataupun di sekolah ini mengenai proses belajar dan mengajar yang diterapkan di sekolah ini Ananda? Masalah saya Bu, saya kurang konsentrasi di dalam kelas. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Ananda, apa faktor penyebab Ananda kurang konsentrasi di kelas Ananda? Saya sudah berusaha konsentrasi di kelas, tetapi kawan sebangku saya ketika guru lagi menjelaskan, kawan saya selalu mengajak saya untuk ngobrol. Oh, berarti penyebabnya kawannya Ananda ya, Sani? Ya baik. Ananda Isani, permasalahan Ananda ibu simpan dulu ya Ananda. Baiklah Ananda, mungkin Ananda sudah mengungkapkan masalah-masalah yang Ananda alami di kelas selama proses belajar maupun mengajar yang ada di sekolah kita. Baiklah Ananda, sebelum ibu melanjutkannya, ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu Ananda yang di sebelah kanan ibu. Sebelumnya Ananda udah pada kenal belum sama Ananda yang di sebelah kanan ibu ini? Belum. Baiklah Ananda ini adalah salah satu murid yang membawa nama kita sampai tingkat nasional Ananda. Dari keaktifannya berorganisasi maupun keaktifannya dalam proses belajar ya Ananda. Ananda Dea Aulia Putri. Sepertinya adik-adik ini Kak bisa memanggil kakak dengan sebutan apa nih Kak? Panggil saja saya Dia. Panggil saja saya Tania. Iya Kak Ananda sekalian bisa manggil kakak kita ini dengan sebutan Kak Dea ya Ananda ya. Baik. Ananda Dea ini seperti yang bilang tadi dia berprestasi di tingkat nasional Ananda. Dia memenangkan beberapa kali olimpiade membawa nama kita ke tingkat nasional Ananda. Mungkin Ananda Dea yang akan memberikan tips and trik bagaimana proses belajar, bagaimana proses membagi waktu dalam belajar maupun berorganisasi Ananda. Baiklah, sebelum kita berbicara pada topik saya akan menanyakan pendapat Ananda ini mengenai apa permasalahan yang akan kita bahas. Mungkin dari Ananda Isani, bagaimana menurut Anda, pendapat Anda mengenai apa permasalahan yang akan kita bahas ini? Menurut saya permasalahan yang Kenapa Ananda
Ananda Ibu simpan ya. Mungkin Kak Ananda Farah, permasalahan siapa yang akan kita bahas di konseling kelompok kita pada siang hari ini Ananda? Menurut saya masalah salsa. Kenapa Ananda Farah memilih permasalahannya Ananda Salsa? Mungkin Anda salsa ini Bu melampau berbeda dalam menyampaikan pendapatnya. Begitu ya Ananda Farah, saya simpan dulu ya pendapatnya Ananda Farah. Mungkin Kak Ananda Najwa, permasalahan siapa yang akan apa pendapat Anda mengenai permasalahan siapa yang akan kita bahas di konseling kelompok kita pada siang hari ini Ananda? Sama seperti saudara Farah, permasalahannya salsabila. Tidak, permasalahan salsabila yang harus kita selesaikan pada konseling kelompok ini. Baik Ananda, mengapa Ananda memilih permasalahan yang dihadapi oleh Ananda Salsabila? Seperti yang dibilang Salsa, permasalahan dia kurang berdiskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, kita harus menambahkan wawasan yang luas tentang apa saja yang harus kita pelajari dalam belajar di kelas. Baik Ananda Najwa, pendapatnya Ananda Ibu simpan dulu ya Ananda. Mungkin Kak Ananda Salsa sendiri, mungkin bagaimana pendapat Anda mengenai permasalahan yang akan kita bahas pada siang hari ini Ananda? Menurut saya permasalahan Najwa Aulia Bu. Kenapa Ananda Salsa memilih permasalahan yang sedang dialami oleh Najwa Aulia? Karena Najwa Aulia ini terlalu ambis dalam organisasi dibandingkan kalau belajar di dalam kelas. Begitu ya Ananda Salsa bilang pendapatnya Ananda, saya simpan dulu, Ibu simpan dulu ya Ananda. Setelah Ananda tidak mungkin selesai apa topik yang akan kita bahas dalam di konseling kelompok kita pada siang hari ini Ananda. Menurut saya masalah Najwa Bu. Kenapa Ananda tidak memilih permasalahannya Najwa? Karena dia terlalu berorganisasi sehingga dia lupa belajar bersama teman-teman di kelas Bu. Baik Ananda tidak pendapatnya Ananda, saya simpan dulu ya Ananda. Baik Ananda, jadi setelah hasil pendapat yang Ananda berikan, voting-voting pendapat yang Ananda berikan, kita akan membahas. Sepertinya Ananda lebih banyak setuju pembahasan yang akan konflik atau pembahasan yang kita bahas di konseling kelompok pada siang hari ini, itu pembahasan yaitu kasus dari Ananda Najwa Aulia ya Ananda. Iya Bu. Jadi kita akan membahas permasalahan yang sedang dialami oleh Ananda Najwa Aulia, yaitu permasalahannya terlampau berorganisasi di luar dibandingkan pembelajaran. Jadi Ananda Najwa ini lebih mementingkan organisasi daripada belajar, karena dia lebih nyaman di organisasi daripada belajar ya Ananda Najwa. Baiklah Ananda, di dalam konseling kelompok ini, Ibu tidak hanya mengundang kakak kita Dea aja untuk memberikan tips dan trik bagaimana dalam membagi waktu untuk berkomunikasi atau belajar ya Ananda. Ibu juga mengundang teman kalian, yaitu Nakita, selaku murid yang paling pintar nih di kelas 11C. Dan dia juara satu umum juga di sekolah kita ini ya Ananda. Baik Ananda, mungkin Ananda sekalian bisa mendengarkan tips and trik bagaimana membagi waktu atau mengikuti proses belajar yang akan disampaikan oleh kakak kita Dea. Kepada kakak kita, Ibu persilahkan. Terima kasih kepada Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi menurut pengalaman saya, tips dan trik bagi saya untuk mengatur dan menyeimbangkan waktu belajar dengan organisasi, yaitu pertama, membuat skala prioritas. Kedua, mengatur waktu atau kedisiplinan waktu. 3,
mengkonsistensikan sebuah usaha. Keempat, yaitu memilih organisasi yang cermat. Kelima, yaitu membuat target pencapaian. Dan keenam, memberikan reward atas pencapaian. Begitu Bu, hasil dari pengalaman saya. Baik, Ananda, saya ucapkan terima kasih kepada kakak kita Dea karena sudah memberikan tips and tricksnya sebagai murid yang memenangkan Olimpiade di tingkat nasional dan membuat harum atau bangga sekolah kita ya Ananda ya. Mungkin selanjutnya kepada teman sekelas kalian yang termasuk murid yang berprestasi dan murid yang mendapatkan juara 1 umum di sekolah kita ini ya Ananda, untuk memberikan tips and trick kepada teman-temannya bagaimana untuk membagi waktu atau memanage waktu Ananda. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, agar kita itu dapat membagi waktu kita antara organisasi dan belajar itu, pertama untuk memilih jadwal antara keduanya, di mana kita harus memprioritaskan belajar karena belajar ini sangat penting. Organisasi juga penting, namun belajar ini kita dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk kedepannya. Jika bersosialisasi, kita juga dapat menambah wawasan kita dan pengalaman kita selama di sekolah dan menilai sebagainya. Jadi kita itu harus memanajemen waktu kita dengan baik. Kemudian kita harus mengetahui di mana kemampuan kita di dalam berorganisasi tersebut. Seperti itu. Terima kasih kepada Ananda Nagita. Mungkin Ibu sedikit menambahkan tips atau trik bagaimana membagi waktu untuk memanage antara belajar atau berorganisasi. Seperti yang dibilang kakak kita Dea, bahwasanya kita harus pandai memilih ya Kak, memilih organisasi yang mana yang menurut kita sesuai dengan keahlian atau bidangnya kita ya Ananda. Dan kalau menurut Ananda dan kita harus sama-sama mementingkan nih antara organisasi ataupun belajar karena dua-duanya sama-sama penting. Baik Ananda, saya akan menambahkan. Memang ini betul sekali yang dibilang oleh kakak kita Dea atau Ananda dan kita. Karena di dalam belajar maupun berorganisasi ini sama-sama penting Ananda. Jadi terlebih dahulu ke Ananda sekalian nih, gimana caranya untuk membagi waktu antara belajar maupun berorganisasi agar kiranya belajar dan berorganisasi itu saling berkaitan. Dalam belajar kita mampu mencapai nilai yang tinggi, dan dalam berorganisasi pun kita juga mempunyai pengalaman yang luas dan teman-teman yang luas ya Anda ya. Mungkin sampai di situ, mungkin itu tips dan trik dari Ibu. Selanjutnya kita akan memberikan solusi dalam penanganan masalah yang sedang Ananda Najwa ya yang kita pilih ya. Dalam penanganan Ananda Najwa, solusi kedepannya kayak gimana ya? Mungkin ke kakak kita Dea dulu, apa solusi yang diberikan buat adik-adiknya? Terima kasih kepada Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi menurut kakak, solusi untuk menyeimbangkan waktu organisasi dalam pendidikan yaitu pertama yang seperti yang dibilang saya bilang tadi, yaitu merencanakan
menggunakan waktu atau kegiatan. Jadi kita sebagai siswa harus pandai dalam mengatur waktu dalam belajar dan organisasi. Kedua, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, karena kalau kita ikut organisasi, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu itu dengan baik. Jadi tidak boleh menunda pekerjaan. Ketiga, harus pandai berkomunikasi dengan teman-teman, karena ketika kita ikut organisasi, mungkin informasi dalam sekelas kita tidak tahu, jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman yang di kelas. Lalu yang terakhir yaitu membuat reward pencapaian. Jadi ketika kita sudah berhasil mencapai keinginan kita, maka kita memberikan hadiah atau balasan kepada diri kita untuk memotivasi kita lebih baik dalam berorganisasi ataupun belajar di kelas. Begitu menurut saya. Terima kasih kepada Kakak Dea yang telah memberikan solusi ya Kakak. Solusi yang diberikan Kakak Dea sangat baik ya, mungkin adik-adik bisa mengikuti solusi yang Kakak Dea berikan. Mungkin solusi yang anak-anak kita selaku teman-teman ini, apa solusi yang mau Ananda sampaikan kepada teman-teman Ananda agar seperti Ananda nih yang bisa membagi waktu antara belajar dan berorganisasi Ananda sehingga tetap berpegang teguh dan mendapatkan juara nih di kelas. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya sangat setuju dengan Kak Dea tadi ya. Jadi tentu kita itu harus mampu untuk mengatur jadwal kita, manajemen waktu kita dengan baik, karena dengan itu kita dapat mengatur segalanya dengan lancar. Kita tidak terkendala, kita terlalu organisasi antara organisasi dan belajar itu. Yang lebih seperti itu. Baik, mungkin saya akan menambahkan solusi yang diberikan oleh Kakak Dea dan kakak kita ya, dan teman kalian Ananda kita ya. Baiklah, seperti yang dibilang Kakak Dea tadi, kita dan yang seperti dibilang Ananda kita tadi selaku teman kalian, kita memang harus pandai memanage waktu dan tidak menunda-nunda itu atau melakukan deadline ya. Iya kan Ananda, deadline ya. Mendeadline pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita ini semakin menumpuk Ananda. Jadi Ananda sekalian susah membagi waktu tersebut. Jadi di sini kita itu harus ahli dalam memanage waktu-waktu itu tersebut. Ananda mungkin bisa memilih organisasi ya, seperti yang Anda lihat juga organisasi Anda terlampau banyak ya. Mungkin Anda bisa menyebutkan organisasi apa yang Anda ikutin di sekolah ini? Seperti OSIS, Paskibra, hampir seluruh organisasi saya ikuti. Begitu ya Ananda, hampir semua organisasi yang ada di sekolah ini Ananda ikuti sehingga pelajaran Ananda terlalai. Dan saya melihat Ananda ini sepertinya lebih asik ya Ananda ya di luar sekolah, di luar kelas maksud saya, maaf, di luar kelas daripada di kelas ya Ananda ya. Mungkin kenyamanan Ananda terhadap kawan-kawan di organisasi lebih nyaman daripada kawan di kelas ya Ananda ya. Iya. Ananda seharusnya tetap memperjuangkan nilai dan
wawasan Anda di luar, itu tadi dengan berorganisasi di luar. Jadi ketika Anda memilih untuk berorganisasi banyak di luar, Anda tetap harus berfokus pada pelajaran Anda sehingga Anda tetap aktif dalam belajar, mengikuti kegiatan yang guru Anda berikan, sehingga pelajaran Anda ini tidak anjlok ya Anda. Seperti itu ya Anda ya. Jadi seharusnya Anda lebih memilih jadi mungkin seharusnya Anda itu lebih memilih organisasi mana yang penting menurut Anda. Jadi nggak semua gitu harus ikutin. Kalaupun Anda ingin mengikuti organisasi itu semua tidak masalah, asalkan Anda bisa membagi waktu ini tadi, Anda bisa memanage waktu antara berorganisasi atau belajar ya Anda ya. Kalau memang Anda mau mengikuti organisasi itu semua, tapi kalau saran dari Ibu, Anda lebih memilih organisasi yang mana yang menurut Anda itu penting dan ada di bidang Anda ini. Jangan ke semua gitu, karena bakalan sangat berpengaruh dalam ini Anda ya, dalam diri Anda, dalam dalam kesehatan ya, karena kesehatan Anda juga pasti bakalan terganggu. Kita bisa kecapean ya Anda sekalian, karena kegiatan di luar itu terlampau banyak. Bisa saja Anda Najwa ini nanti bisa lupa makan sehingga menimbulkan banyak penyakit yang akan datang nantinya ya Anda. Jadi mudah-mudahan dari sini ke depannya Anda bisa menyikapi hal yang terjadi pada diri Anda ini Anda. Baiklah Anda, mungkin itu aja tips and tricks, solusi atau tips and trik yang Ibu atau Kak Dea atau kanan-kanan kita selaku sahabat kalian yang bisa kami berikan. Mungkin Ibu mau bertanya bagaimana perasaan Anda ini setelah mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin ke Ananda Daun, bagaimana perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok kita pada siang hari ini? Menurut saya, perasaan saya senang Bu, karena bisa menambah wawasan Bu. Menambah wawasan ya Ananda ya, menambah wawasan tentang manage waktu ya Ananda pastinya. Ada kakak-kakak sekalian Bu. Oh iya, terima kasih kepada Ananda di Daul. Mungkin ke Ananda Salsabila, apa pembelajaran yang dapat Ananda Salsabila? Apa pembelajaran yang dapat Ananda Salsabila dapat dari konseling kelompok kita pada siang hari ini? Terima kasih Bu, saya mendapat pelajaran kalau saya itu harus lebih percaya diri sama pendapat saya sendiri, dan saya termotivasi antara Kak Dea dengan teman kami dan kita bahwa saya itu harus bisa menjadi juara di sekolah ini Bu, seperti itu. Terima kasih kepada Ananda Salsabila. Mungkin itu yang dapat perasaan Ananda ya selama mengikuti konseling kelompok kita pada siang hari ini Ananda. Mungkin ke Ananda Najwa sendiri bagaimana menanggapi, mungkin udah ketemu nggak nih titiknya dari permasalahan Ananda? Saya sudah mendapatkan solusi dari Kak Dea, Ibu Eka, serta teman saya, anak kita. Seperti permasalahan yang saya hadapi, yaitu terlalu ikut aktif dalam berorganisasi sehingga melupakan kegiatan dalam belajar. Yang saya dapati dari solusi atau tips dari Kak Dea itu seperti
kegiatan dalam sehari-hari, serta kita membuat to-do list atau list yang akan kita lakukan dalam sehari-hari, serta mengurangi kegiatan berorganisasi agar kiranya saya dapat belajar dengan fokus di dalam kelas. Baik, terima kasih Ananda Najwa. Mudah-mudahan dari sini ke depan Ananda Najwa ini dapat memanagenya lagi Ananda ya, dari pembelajaran dan bisa termotivasi oleh kakak kita Dea dan teman Ananda dan kita. Mungkin ke Ananda Farah, perasaan apa yang Ananda dapat ini dari konseling kelompok kita pada siang hari ini? Saya merasa senang bisa mengikuti konseling kelompok ini karena dari konseling kelompok ini saya lebih bisa belajar lagi dan lebih pandai ya pastinya ya dalam memanage waktu ya tadi Ananda ya. ya Bu. Terima kasih kepada Ananda Farah. Selanjutnya ke Ananda Iksan, mungkin perasaannya gimana setelah mengikuti konseling kelompok kita pada siang hari ini? Perasaan saya merasa senang sehingga saya bisa dapat mengetahui bagaimana cara membagi waktu. Baik Ananda, terima kasih kepada Ananda Isadi. Mungkin Kak Dea ada yang mau disampaikan lagi atau udah? Mungkin Ananda kita ada yang mau disampaikan kepada teman-temannya? Jadi saya sangat senang berada di sini ya, karena kita dapat berbagi cerita dan kita memberikan solusi strategis untuk permasalahan kita. Terima kasih Ananda kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakak Dea yang mau membagi tips and tricks maupun solusi. Mau Ibu undang di konseling kelompok kita pada siang hari ini ya Kak Dea ya. Terima kasih banyak Ibu ucapkan. Kepada Ananda kita juga Ibu mengucapkan banyak terima kasih telah membantu kita atau membantu teman-teman sekalian dalam menyelesaikan masalahnya ya Ananda kita. Mungkin sampai di sini aja konseling kelompok kita pada siang hari ini. Buat Ananda, kalau ketemu Ibu janganlah pulang gara-gara konseling kelompok ini Ananda semua jadi takut nih pada Ibu ya, jangan ya. Ya. Semoga kita dari sini ke depan biar lebih dekat, biar lebih sharing nih masalah apa yang Ananda hadapi, jadi bisa konsultasi ke Ibu selaku guru BK-nya kalian ya Ananda ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan jangan segan juga menegur Kak Dea ataupun mencari tahu lebih luas lagi tentang Kak Dea. Oke, Ananda. Baik Ananda, mungkin sampai sini aja konseling kelompok kita pada siang hari ini. Sebelum menutup konseling kelompok kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kiranya kita dilindungi dan hasil konseling kelompok kita ini bisa Ananda terapkan di kehidupan Ananda ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, mungkin sampai di sini saja. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf, kepada Allah pastinya Ibu mohon ampun ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.